dan keterampilannya tinggi. Nah, murid-murid Zaitun itu dikenal cakep-cakep semuanya. Kalau lomba sekolah, lomba paling tinggi nilainya se-Indramayu, paling tinggi. Hayya 'alal falah. A few moments later. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Memang Zaitun itu diperkirakan pondok ajaran sesat. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh pesantren di Indonesia, Az-Zaitun nomor 1 di dalam mempersiapkan murid, mempersiapkan postur tubuh murid. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, umatnya mengaku berasal dari pondok pesantren sesat, sahabat. Jadi Udin sekarang sudah mengakui bahwa pondok pesantren dulu tempat dia itu mengajar itu ternyata sesat, sahabat. Makanya dia murtad ya. Udin. Ya, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang murtad karena berasal dari pesantren sesat. Jadi yang mengatakan pondok pesantren Al-Zaitun itu sesat bukan saya, bukan umat Islam ya, tapi Udin, sahabat, yang merupakan alumni atau mantan pengajar di pondok pesantren tersebut gitu ya. Tapi ini aneh juga ya. Dulu di awal-awal kemurtadan si Udin ini, dia bangga kali mengatakan, saya adalah mantan ustad di pondok pesantren Az-Zaitun, pondok pesantren terbesar di dunia ini gitu ya. Dan kita kan waktu awal-awal dengar video itu, waduh, pondok pesantren hebat nih, pondok pesantren luar biasa nih. Karena narasi yang dibangun waktu itu memang pondok pesantren Al-Zaitun ini hebat gitu kan. Betul-betul pondok pesantren yang islami, menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Tapi karena hari ini viral, terutama setelah Idul Fitri kemarin itu, dimana dia mencampur adukkan soft laki-laki dan perempuan. Nah, tambah pula di sampingnya itu ada seorang non-Islam gitu. Ini ajaran dari mana gitu ya. Nah, karena sudah kebongkar mengajarkan ajaran sesat, nah Udin sekarang datang lagi gitu, membenarkan bahwa Al-Zaitun itu sesat gitu, sahabat. Meskipun dia juga memuji-muji pesantren ini ya, karena kan Udin namanya, sahabat. Udin itu ya, sahabat, kalau ada sesuatu yang rusak, tidak benar, tidak baik, kontroversi, maka dia akan berada di posisi itu ya. Dia akan pasang badan untuk itu. Kita dengarkan video Udin yang berikut ini. Viralnya pesantren ini karena sholatnya berjarak dan soft wanita boleh campur dengan soft laki-laki. Bahkan istri Panji Gumilang ada berdiri di depan. Tapi itu sah, nggak salah, dan siapa yang bisa menyalahkan karena tidak terjadi sentuhan antara laki dan wanita di dalam softnya itu. Nggak salah, siapa yang nyalahin? Nah, inilah Udin ya. Itu Udin, sahabat. Katanya sesat, tapi nggak salah. Ini kalimat apa coba ya? Coba Anda cerna ya. Gunakan akal sehat, jangan gunakan pantat. Coba akal sehat Anda itu fungsikan. Katanya Al-Zaitun itu ya membawa ajaran sesat.
Ya, tapi ketika ada soft laki-laki perempuan itu disejajarkan, dicampur begitu, nggak ada yang salah katanya. Udin ya. Oh, saya juga baru tahu ternyata yang perempuan di depan itu adalah istri dari Panji Gumilang ya, sahabat. Oh, gitu. Paham ya. Paham saya sekarang. Sekarang kita coba tanyakan kepada alumni Al Zaitun yang menggunakan akal sehat ya, mengomentari video yang viral itu. Kalau ini kan alumni yang tidak sehat nih. ODGJ berbicara tadi barusan ya. Nah, sekarang kita dengarkan alumni yang menggunakan akal sehat. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial, walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri. Tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat, safnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? Tiga, kalau kalian perhatikan ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini, itu udah ada dari dulu. Dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami, stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini. Beda ya sahabat, beda sekali ketika alumni yang menggunakan akal sehat dengan alumni yang menggunakan pantat ya sahabat. Beda itu komentarnya. Kata alumni yang menggunakan pantat tadi itu Al Zaitun itu sesat, dia akui, tapi tidak ada salahnya katanya. Nah sekarang kata alumni yang menggunakan akal sehat itu salah sekali. Dia mengatakan bahwa Al Zaitun viral lagi. Viral bukan karena berita baiknya, tapi karena berita miring katanya. Ternyata Al Zaitun ini sudah sering ya mendapatkan berita miring itu karena mencari apa? Kata alumni mencari sensasi sahabat. Ya sama lah kayak Udin ya kan. Mencari sensasi dan donasi. Iya ya, makanya kemarin juga ada pendeta-pendeta yang berdoa di dalam masjid. Apa tujuannya? Sensasi ini untuk apa? Ya, ini dugaan saya ya. Dugaan saya mungkin ya karena selain sensasi nanti dapat donasi kan. Nah, selain itu beliau juga menyampaikan bahwa kesalahan pondok pesantren Al Zaitun dalam sholat Id kemarin itu adalah masalah soft. Sebaik-baik soft perempuan itu ya di belakang katanya. Dan sebaik-baik soft laki-laki di depan. Ini ada dasar yang beliau tampilkan tadi ya. Nah ini sebetulnya kajian yang sangat mendasar dalam Islam ya sahabat. Anak-anak saja tahu ya bahwa yang perempuan itu ya di belakang softnya. Kalau laki-laki ya di depan. Nah ini tiba-tiba pondok pesantren terbesar katanya se-Asia Tenggara kok melakukan ajaran seperti ini gitu ya. Tambah lagi di samping itu ada orang Kristen atau Nasrani. Nah kan jelas sekali ini sesat dan mencari sensasi sahabat. Dan ada pernyataan yang sangat logik tadi dari beliau ini yang saya katakan belum menggunakan akal sehat ya. Ketika dalam sholat, safnya direnggangkan ya, tidak dirapatkan. Tapi setelah itu mereka makan-makan. Loh kok rapat-rapat? Ini yang lebih utama yang mana? Sholat kah atau makan? Karena alasan pimpinan mereka kenapa soft sholat itu direnggangkan ya, karena masih dalam protokol COVID-19 katanya ya. Ya tapi setelah sholat kan makan-makan. Kenapa tidak direnggangkan? Kenapa rapat-rapat? Lebih utama sholat apa makan kan gitu. Ya tapi masuk juga ya kalau dirumuskan sensasi tambah donasi sama dengan makan sahabat. Astagfirullah. Kita lanjutkan Udin ya. Dan Panji Gumilang itu adalah orang yang pemahamannya Islam dalam sekali.
dan dia sangat mengerti Al-Quran, hadis, dan pelaksanaan dari syariat Islam sendiri. Beliau sangat mumpuni. Jadi tidak diragukan, karena saya sekolah di situ, bukan sekolah, saya mengajar di situ. Saya memimpin guru di situ. Saya adalah 12 dari Dewan Guru di Zaitun. Dan keterampilannya tinggi. Nah, murid-murid Zaitun itu dikenal cakep-cakep semuanya. Kalau lomba sekolah, lomba paling tinggi nilainya se-Indramayu, paling tinggi. Memang Zaitun itu diperkirakan pondok ajaran sesat. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh pesantren di Indonesia, Az-Zaitun nomor 1 di dalam mempersiapkan murid, mempersiapkan postur tubuh murid. Udin ini kalau bicara itu selalu sukses membuat kita ini lancar ya sahabat. Jadi kalau Anda yang agak keras nya ini harus nonton Udin biar lancar ya. Obat pelancar Udin ini. Oke sahabat, tadi dia mengatakan bahwa Panji Gumilang itu adalah orang yang sangat paham tentang Islam dalam pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis. Tapi untuk urusan soft saja dia tidak paham. Ini gimana ceritanya? Belum lagi kita menanyakan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Yang kita tanyakan yang dasar dulu. Ini masalah soft saja nggak beres. Gimana pula kita mau mengatakan dia ini pemahaman Islamnya tinggi. Dan yang lebih lucunya lagi katanya tadi, Pondok Pesantren Al-Zaitun itu melahirkan, mendidik generasi-generasi peserta didik yang luar biasa. Hebat gitu ya, berprestasi, nilainya tinggi se-Indramayu di bidang postur tubuh sahabat. Jadi tidak mempersiapkan dan menciptakan santriwan-santriwati yang Islamiyah, tapi menciptakan, mempersiapkan peserta didik yang bagus postur tubuhnya itu. Ini pondok pesantren apa pondok model? Astagfirullahaladzim. Udin ini memang lawak kadang-kadang ya. Ya kita akan buktikan ya. Katanya tadi pondok pesantren Al-Zaitun ini nilainya tinggi-tinggi kalau ikut lomba-lomba gitu ya. Ya kita contohkan lomba azan sajalah. Berikut bukan santri Al-Zaitun. حي على الفلاح Nah, dan berikut santri Al-Zaitun sahabat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, ini kalau Udin yang jadi juri, yang menang udah jelas ya sahabat. Yang menang tentu pondok model sahabat. Astagfirullahaladzim. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video pondok model ini. Sampai jumpa di video pondok model berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.